Semuanya, perkenalkan nama saya Noviston Insani Fere, saya Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dengan NPM saya yaitu 1215201230156. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis paradigma. Poin pertama yaitu batch processing. Batch processing adalah paradigma yang digunakan pada sistem mainframe atau komputer jaringan karena kemampuannya untuk melakukan banyak pemrosesan data secara bersamaan. Yang kedua, time sharing. Time sharing ini dibagi menjadi ada tiga bagian, yaitu yang pertama penyesalan masalah bersama, yang kedua pemrosesan transaksi, dan yang ketiga keamanan dan skala. Penyelesaian masalah bersama. Jaringan komputer yang diuji menggunakan paradigma time sharing dapat menyelesaikan masalah secara bersamaan dengan membagikan waktu pemrosesan. Yang kedua, pemrosesan transaksi. Bank, perusahaan asuransi, dan pemasaran digital menggunakan time sharing untuk pemrosesan transaksi secara efisien. Yang ketiga, keamanan dan skala. Pemrosesan time sharing relatif lebih aman dan scalable dibandingkan batch processing karena tidak bergantung pada satu sumber daya tetapi membaginya dengan sumber daya lain. Berikut ada networking. Networking di sini dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan lokal, jaringan global, dan jaringan tanpa kabel. Graphical display. Desain UI atau UX yaitu tampilan aplikasi dan website bergantung pada pengguna, visual interface, dan graphical display. Yang kedua, perkembangan teknologi layar touchscreen dan real time rendering meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi dengan tampilan grafis. Yang ketiga, mata pengguna. Gambar dan tata letak yang dijelaskan memudahkan mata pengguna menavigasi halaman dan menyelesaikan tugas tanpa bingung. Berikut microprocessor. Itu yang pertama, kecil dan kuat. Yang kedua, koneksi. Berikut alat kreatif. Berikut ada ubiquitous computing. Pertama, smart city. Komputasi merata mendorong pengguna teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisien dalam berbagai area. Yang kedua, rumah pintar. Kemampuan perangkat dan mesin untuk terhubung ke internet, berarti smart home dan peralatan pintar seperti TV, AC, dan kulkas. Yang ketiga, gadget. Ubiquitous computing memungkinkan potensi kecil dan yang dikembangkan untuk penggunaan dalam pengiriman dan inovasi. Metafor yaitu yang terdiri dari yang pertama, dosasar makna metaforis. Perangkat lunak menggunakan metafora untuk membantu pengguna memahami di dunia nyata dengan terjemahan visual yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, input dan output. Metafora seperti ikon dapat membantu pengguna memahami input dan output di antarmuka pengguna. Yang ketiga, perbaikan interaksi. Metafora meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem dan tidak nyaman pada saat mempelajari hal baru dalam suatu sistem baru. Direct manipulation. Perkembangan tablet dan smartphone. Dengan direct manipulation, pengguna dapat menyesuaikan dan memanipulasi objek pada layar touchscreen seperti pada aplikasi iPad atau Android. Yang kedua, pembelian online. Pengguna dapat memanipulasi objek yang ingin dibeli dan menambahkan ke keranjang belanjaan dengan mudah. Multimodality dan CSCW. Yang pertama, multimodality. Multimodality menyediakan berbagai pilihan untuk memanipulasi data seperti suara dan gerakan untuk membuat sistem lebih efektif dan intuitif bagi pengguna. Sedangkan CSCW yaitu komunikasi terkomputer dapat meningkatkan kolaborasi antara orang sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.
Referensi yang saya ambil yaitu thank you.